Assalamualaikum, perkenalkan Desi Riri, NIM 2020-21044 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada materi bab 1 sampai bab 5 mata kuliah Hukum Islam. Dimulai dari bab 1. Pertanyaan yang pertama, pengertian hukum Islam atau syariat Islam. Hukum syara menurut ulama usul ialah doktrin atau kitab syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan takrir. Pertanyaan yang kedua, syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hambanya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Pertanyaan yang ketiga, yaitu karena manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau dalam menjalani akan sebuah kehidupan di dunia ini mempunyai berbagai macam hubungan. Jawaban pada pertanyaan yang keempat, pada komponen syariah dan akhlak, ruang lingkupnya jelas mengenai ibadah, muamalah, dan sikap terhadap khalik atau Allah, serta makhluk. Pada komponen akidah, ruang lingkup itu akan tampak pula jika dihubungkan dengan iman kepada Allah dan para nabi serta rasulnya. Pertanyaan yang kelima, menurut hukum Islam di dalam hukum publik atau pidana terdapat sendi-sendi privat atau perdata dan sebaliknya. Di dalam hukum privat atau perdata ada sendi-sendi hukum publik atau pidana. Yang keenam, yang termaksud dalam hukum perdata Islam yaitu yang pertama, munakahat atau hukum perkawinan, yang kedua, wirasaha atau hukum kewarisan, yang ketiga, muamalat atau hukum benda dan hukum perjanjian, yang keempat, hukum publik Islam, yaitu jinayat atau hukum pidana, ahkam al-sultaniyah, hukum ketatanegaraan Han dan HTN, siyar, yaitu hukum internasional, mukasamat atau hukum acara. Pertanyaan yang ketujuh, ciri-ciri hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam adalah yang pertama, merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, memiliki dua istilah kunci, yaitu syariat yang terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad, serta fikih yang adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah. Yang keempat, terdiri dari dua bidang utama, yaitu ibadah dan muamalah. Yang kelima, strukturnya terdiri dari nas atau teks Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad, hasil ijtihad manusia, dan pelaksanaannya dalam praktik, baik berupa keputusan hakim maupun berupa amalan umat Islam dalam masyarakat. Kemudian, yang keenam, mendahulukan kewajiban daripada hak, amal daripada pahala. Kemudian, yang terakhir, dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi atau hukum taklif, yakni al-akham, al-kamsah yang terdiri dari 5 penggolongan hukum, yakni jais, sunat, makruh, wajib dan haram. Dan kedua yaitu hukum wadal yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadinya hubungan hukum. Pertanyaan yang ke-8, jawabannya yaitu perbedaan itu terjadi karena pemikiran hukum Barat yang memandang hak asasi manusia semata-mata antroposentris, artinya berpusat pada manusia. Sebaliknya, pandangan hukum Islam yang bersifat teosentris, artinya
Segala sesuatu berpusat pada Allah. Manusia adalah penting, tetapi lebih utama adalah Allah. Allah sebagai pusat segala sesuatu. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan yang ke-9 yaitu karena yang pertama, salah memahami ruang lingkup ajaran Islam. Yang kedua, salah menggambarkan kerangka dasar agama Islam. Yang ketiga, salah mempergunakan metode mempelajari Islam. Kemudian jawaban pertanyaan yang ke-10 yaitu yang pertama karena alasan sejarah, yang kedua karena alasan penduduk, yang ketiga alasan yuridis, yang keempat alasan konstitusional, yang kelima alasan ilmiah. Yang 11, tujuan hukum Islam secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Atau dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah keselamatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu agama. Yang pertama, agama Islam merupakan pedoman hidup umat Islam. Oleh karena itu, hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan atau agama. Yang kedua, jiwa. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kemudian, yang ketiga, akal. Dengan akal, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat, keturunan. Memelihara keturunan ditunjukkan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima, harta. Harta adalah pemberian dari Allah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bab kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan sumber? Sumber adalah asal segala sesuatu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat diambilnya hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil. Dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Kemudian, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia membuat kaidah-kaidah hukum fundamental atau asasi yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, As-Sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, berupa perkataan atau sunnah kauliyah, perbuatan atau sunnah filiyah, dan sikap diam atau sunnah takiyah atau sunnah sukutiyah. Rasulullah yang tercatat sekarang dalam kitab-kitab hadis, ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ijtihad atau arayu, akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan mempergunakan berbagai jalan atau metode atau cara. Di antaranya adalah yang pertama, ijma, yang kedua, qiyas, yang ketiga, istidlal, yang keempat, al-masalil al-mursalah, yang kelima, istihas, yang keenam, urf.
Sumber hukum Islam ketiga merupakan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Quran. Pertanyaan yang keempat, Al-Hadis hukum Islam membedakan hadis menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dauf. Bab 3. Soal yang pertama, pengertian asas dalam hukum Islam, yaitu asasun artinya dasar, basis, fondasi, atau landasan berpikir yang sangat mendasar. Pertanyaan yang kedua, asas umum hukum Islam. Yang pertama, asas keadilan artinya kebebasan yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Yang kedua, asas kepastian hukum artinya hukum yang berasal dari Allah sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam. Yang ketiga, asas kemanfaatan artinya larangan membuat mubazir, menyia-nyiakan sesuatu. Pertanyaan yang ketiga, asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam. Yang pertama, asas legalitas, artinya Rasul sebagai utusan Allah yang memberikan keterangan mana perbuatan yang dilarang dan dibolehkan. Yang kedua, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, artinya setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat, akan mendapat imbalan yang setimpal. Asas yang ketiga, asas praduga tidak bersalah, artinya seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Pertanyaan yang keempat, asas-asas lapangan hukum perdata Islam. Yang pertama, asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudarat, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat kebebasan berusaha, asas mendapat hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak, asas hak milik berfungsi sosial, asas yang beritikat baik harus dilindungi, asas risiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, asas mengatur sebagai petunjuk, asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. Kemudian, pertanyaan yang kelima, asas-asas hukum perkawinan dalam lapangan hukum Islam. Yang pertama, kesukarelaan, artinya harus terdapat kesukarelaan kedua orang tua masing-masing, calon dan mempelai. Kemudian, yang kedua, persetujuan kedua belah pihak, artinya perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan laki-laki. Kemudian yang ketiga, kebebasan memilih, artinya merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Yang keempat, kemitraan suami istri, artinya halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik. Yang kelima, untuk selama-lamanya, artinya bukan untuk bersenang-senang atau rekreasi semata. Yang keenam, monogami terbuka atau karena darurat, artinya pada asasnya perkawinan menurut Islam adalah monogami. Kemudian, pertanyaan yang keenam, asas-asas hukum kewarisan Islam, yaitu ijabari, artinya peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris sesuai ketetapan Allah. Yang kedua, bilateral, artinya ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki
dan pihak perempuan. Yang ketiga, individual, artinya harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Yang keempat, keadilan berimbang, artinya mengatur besaran bagian masing-masing ahli waris yang berhak secara berimbang. Yang kelima, akibat kematian, artinya harta seseorang tidak dapat berai kepada orang lain atau melalui pembagian harta warisan. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, akham adalah jamak dari hukum kamsah, artinya 5. 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam, yaitu yang pertama, zaih, ialah ukuran penilaian dalam lingkup hidup kesusilaan perseorangan. Yang kedua, sunat, yakni ukuran penilaian bagi perbuatan yang dianjurkan, digemari, disukai dalam masyarakat karena baik tujuannya. Kemudian yang ketiga, makruh, yakni ukuran penilaian bagi perbuatan yang dibenci, dicela oleh masyarakat karena tujuannya adalah buruk. Yang keempat, wajib. Wajib bila perbuatan yang ukurannya sunat dirasakan kebaikannya dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat ingin mengukuhkannya menjadi perbuatan yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat itu akan meningkatkan menjadi wajib. Kemudian yang kelima, haram. Haram demikian juga halnya dengan perbuatan yang berkaidah makruh. Ia dapat ditingkatkan menjadi haram jika masyarakat menganggap perbuatan tercela itu demikian kejinya sehingga lebih baik menjadi perbuatan yang terlarang. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang ada pada materi bab 4. Yang pertanyaan pertama, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Periode pertama yaitu periode Nabi 610 Masehi sampai 632 Masehi. Agama Islam sebagai induk hukum Islam muncul di semenanjung Arab di daerah Tandus yang dikelilingi oleh laut pada ketiga sisinya dan lautan pasir pada sisi keempat. Daerah ini adalah daerah yang sangat panas di tengah gurun pasir yang amat luas yang mempengaruhi cara berpikir orang-orang Badui yang tinggal di tempat itu. Perjuangan memperoleh air dan padang rumput merupakan sumber-sumber perselisihan antara mereka. Dan karena itu pula mereka hidup dalam klan-klan yang disusun berdasarkan garis patrilineal yang saling bertentangan. Klan dipimpin oleh seorang yang diberi gelar syait atau syaikh yang dipilih berdasarkan keahlian, keberanian, dan kearifannya. Kepala klan berfungsi sebagai abritatornya. Pada masa ini, wanita hanya dibebani kewajiban tanpa hak sama sekali. Periode yang kedua yaitu periode Khulafa Rasyidin pada 632 Masehi hingga 663 Masehi. Dengan wafatnya Nabi Muhammad berhentilah wahyu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang beliau terima melalui malaikat Jibril, baik waktu beliau masih berada di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Demikian juga halnya dengan sunnah, berakhirlah pula meninggalnya Rasulullah itu. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin diganti, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam ini disebut khalifah. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode pembinaan, pengembangan,
dan pembukuan. Dimulai pada bagian kedua, abad 7 sampai 10, masa ini berlangsung pada pemerintahan Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah. Di masa inilah yang pertama lahir para ahli hukum yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam. Serta yang kedua, muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh Islam sampai sekarang. Kemudian, periode kelesuan pemikiran. Nah, pada periode ini, sejak permulaan abad keempat Hijriah atau abad ke-10 sebelum Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang, terjadi di akhir pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku-buku mazhab. Periode berikut yaitu periode kebangkitan kembali. Zaman kebangkitan pemikiran hukum Islam ini dilanjutkan sekarang dengan sistem baru dalam mempelajari dan menulis hukum Islam. Kalau dahulu studi hukum Islam hanya terbatas pada pemikiran yang terdapat pada salah satu mazhab saja, kini keadaannya telah berubah. Pertanyaan yang kedua, pengaruh tokoh-tokoh Islam setiap periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Yang pertama, periode Nabi. Klan dipimpin oleh seorang yang diberi gelar Sayyid atau Syaikh yang dipilih berdasarkan keahlian, keberanian, dan kearifannya. Kepala klan berfungsi sebagai arbitratornya. Kemudian Michael Hart menempatkan nama Nabi Muhammad dalam urutan nomor 1 dari 100 nama-nama orang-orang besar dalam sejarah umat manusia. Kemudian seorang kafir, seorang ahli astronomi dan sejarah. Di antara sekian banyak orang besar yang hidup di dunia ini, yang paling terkemuka adalah Nabi Muhammad, karena hanya dialah manusia dalam sejarah yang paling berhasil menyebarkan ajaran agama dan membina kehidupan dunia. Kemudian, periode Khulafa Rasyidin. Untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat dan kepala negara, dipilihlah seorang pengganti yang disebut kalangan khalifah dari sahabat Nabi itu sendiri. Kemudian Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Ia memerintah dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Kemudian Umar bin Khattab. Pemerintahannya berlangsung dari tahun 634 Masehi sampai tahun 644 Masehi. Kemudian Utsman bin Affan. Pemerintahannya berlangsung dari tahun 644 Masehi sampai 665 Masehi. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Pemerintahannya berlangsung dari tahun 665 Masehi sampai tahun 662 Masehi. Periode selanjutnya, periode pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Pada abad ke-7 sampai abad ke-10 masa ini berlangsung pada pemerintahan Khalifah Umayyah 662 sampai 750 dan Khalifah Abbasiyah
750 sampai 1258. Kemudian, periode kelesuan pemikiran. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab. Kemudian, periode kebangkitan kembali. Para ulama dan ahli hukum Islam pada bulan Februari 1988 dan tahun 1991 telah diberlakukan umat Islam Indonesia yang menyelesaikan sengketa mereka di peradilan agama. Pertanyaan yang ketiga, mengapa terjadi periode kelesuhan pemikiran? Nah, yang pertama, kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik di Eropa, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, dan Asia. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir. Yang ketiga, pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewibawaan dan pengendalian perkembangan hukum. Yang keempat, timbullah gejala kelesuan berpikir di mana-mana. Sekarang masuk pada materi bab kelima. Pertanyaan yang pertama, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara ini. Pertanyaan yang kedua, perbedaan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Hukum Barat bertujuan untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum, bersumber pada pembentukan undang-undang. Hukum adat bersumber pada kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Hukum Islam bersumber pada kemauan Allah yang berupa wahyu yang kini terdapat dalam Quran dan Sunnah. Pertanyaan yang ketiga, hubungan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Hukum Islam dengan hukum adat sangatlah akrab. Artinya, hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat bisa dicerai pisahkan karena erat sekali hubungannya, seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Pertanyaan yang keempat, apa fungsi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional? Hukum Islam merupakan hukum yang universal karena Islam merupakan agama yang universal sifatnya, yaitu berlaku untuk umat Islam di mana saja ia berada. Demikianlah video saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada materi bab 1 hingga bab 5 mata kuliah Hukum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.